Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Marathon Business and Inspiration, happy weekend small listeners. Apa kabar Anda di hari Sabtu ini? Semoga hari ini bisa menjadi hal yang menyenangkan. Apalagi mungkin untuk Anda yang punya quality time bersama keluarga ataupun orang yang Anda sayang, mungkin ini adalah momen Anda untuk hangout gitu ya, cari tempat-tempat kuliner yang worth it, yang mungkin viral ataupun yang mungkin bikin Anda menarik yang ada di sosmed. Karena banyak banget sekarang content creator yang bisa meng-create gitu ya, konten-konten yang mengundang kita untuk tertarik datang ke tempat-tempat yang viral ataupun bahkan tempat kuliner. So, hari ini kita juga akan ngobrol-ngobrol sama sosok yang mungkin mengajarkan hal-hal itu, gimana untuk meng-create konten yang baik dan being a content creator. Dan pastinya di Smart Community hari ini ada Audrey Juwana yang menemani di jam 9 pagi hari ini kita sudah bergabung bersama Kak Cici. Selamat pagi, Kak Cici. Halo pagi, Kak. Apa kabar? Semangat banget ya. Baik. Kakak apa kabar? Sehat dan juga baik. Ini semangat banget untuk sharing pagi hari ini bersama teman main. Tapi Kak Cici hari ini nggak sendirian karena Ya, ada juga Kak Ririn. Halo, selamat pagi Kak Ririn. Hai pagi Kak, semangat pagi ya hari ini ya. Betul. Weekend kita ngobrol-ngobrol seru nih. Yes, jadi sebelum beraktivitas mungkin ya di weekend ini, karena kan biasanya orang beraktivitas siang-siang gitu ya pas weekend, dengerin dulu Smart Community untuk cari tahu insight dari teman main. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol small listeners terkait bisa dibilang sebuah wadah ya ataupun komunitas yang membantu content creator di luaran sana. Tapi kita langsung aja tanya sama foundernya, sebenarnya teman main ini apa sih gitu ya? Silakan Kak Cici. Hai, aku mau jelasin dikit nih soal teman main. Jadi sebenarnya teman main itu tadinya adalah sekumpulan orang yang suka ngonten. Tadinya tuh membernya tuh dikit, Kak. Kayak cuma 10 sampai 15 orang. Tapi lama-lama kita kan membuka wadah itu di Instagram kan. Nah, member-member kita ini kan jadi tag collab sama kita nih, Kak. Ya. Nah, terus banyak juga yang tanya, Kak ini diajarin nggak sih untuk ngonten gitu kan? Sebenarnya kita nggak ngajarin awalnya, Kak. Jadi siapapun boleh ngonten dengan tag collab ke kita. Nah, dari situ aku juga mikir, apa aku bikin grup aja ya, kayak gitu kan. Nah, akhirnya bikinlah satu grup yang karena awalnya aku suka konten di bidang foodies, jadi kan banyak resto juga kan tanya kan, Kak punya kenalan yang suka konten nggak? Nah, dari situ kesempatan aku buat share ke teman-teman yang mau mulai untuk menjadi sebuah, kalau di kita disebutnya apa ya? Food vlogger ya, kayak ya, tapi mereka nggak tahu nih awalnya harus kontennya apa dan gimana, karena yang kita tahu kan kalau misalnya makanan itu nanti aku harus beli Kak dan itu mahal banget kayak gitu. Nah, akhirnya karena basicnya dari aku dulu dan satu resto ini pengen ngundang beberapa KOL, jadi aku juga sebar ke teman-teman yang akhirnya dari 10 orang itu ikut, dari mulut ke mulut ya jatuhnya ya kayak. Jadi Betul. seru nih ya, seru nih konten nih, dari mana Kak gitu. Akhirnya banyak member masuk ke kita Kak, tapi nggak menutup kemungkinan bukan makanan aja yang masuk ternyata. Lifestyle ada, terus ada traveling juga ada, iya, beauty ada, jadi macam-macam. Jadi kita namain teman main, sebenarnya main itu doa sih Kak tadinya. Jadi main itu doanya tuh kayak semoga job ini tuh milik kita gitu loh. Tapi karena banyak teman-teman di sana, jadi aku namain teman main kayak gitu. Yes. Kalian mungkin tadi aku malah mikirnya analogi juga ke teman main gitu ya. Betul, teman main. Karena kita juga kan sering ngontennya bareng-bareng. Jadi kayak main tapi sambil ngonten sambil kerja kayak gitu. Seru pokoknya Kak. Seru. Kakak harus ikutin teman main, Kakak bakalan ngerti. Oh ternyata tuh teman main tuh kerjanya seseru ini, makan-makan, liburan, jalan-jalan sama keluarga, tapi bisa dikontenin, bisa jadi ladang cuan dan juga bisa jadi kenang-kenangan di masa depan nanti anaknya gede. Mama aku ternyata pernah
ajak aku main ke sini, makan Iya. ini dan lain sebagainya. Itulah yang akhirnya sebenarnya sampai sekarang teman main bisa berkembang tuh karena ya dari teman-teman, kok kamu bisa sih bisa jalan-jalan ke sini, kok kamu bisa makan-makan di sini, itu kan mahal apa? Ya. Ada ininya, ada rahasianya di teman main Iya, gitu. jadi kita punya konten bareng gitu. Iya, Konten betul. bareng. Tapi kan mungkin tren jadi content creator itu terjadi kalau menurut aku gitu ya Kak Cici ya. Correct me if I'm wrong, itu zaman COVID-19 gitu ya. Orang-orang nggak ada kegiatan ya bikin Konten aja ya. review make up, terus juga mungkin beli makanan, order online dan lain sebagainya itu mulai berkembang gitu. Tapi kalau teman main ini sendiri awal mulanya itu start di tahun berapa dan boleh cerita nggak awalnya ada berapa teman main yang ada di teman main ini? Startnya itu di 2022 akhir. Yang tadi aku sebut membernya tuh kayak cuma 10 orang dan itu tuh kayak teman-teman Foodies aku doang sih tadinya. Dan dari situ berkembang. Oke, berarti 2022 akhir dan sekarang sudah ada berapa teman-teman yang tergabung? 400 apa ya, Rin? 350-an. OTW 400 lah. Iya. Wow. Itu Tiap pun hari udah cuma difilter dulu ya. Ah, Jadi kita ada grup lama, cuma itu difilter, takutnya kan banyak yang nggak aktif. Iya. Udah kita filter sampai 190-an, tapi Iya, ternyata nambah lagi tetap. Wow, berarti memang tren menjadi content creator ini benar-benar cukup tinggi minatnya ya, karena memang melihat betul. cuma modal handphone doang ya, dan juga pastinya ide yang kreatif. Karena sekarang kalau ngomongin konten, memang harus kreatif ya, karena saingannya juga udah banyak banget. Tapi nanti mungkin aku juga minta sharingnya gitu, karena mungkin masih banyak yang ngerasa kayak aku pengen jadi content creator, tapi kayaknya Mulainya handphone nggak gimana? support, iya. Terus aku kayaknya kurang penampilannya menarik deh, atau mungkin suaraku kayaknya nggak enak gitu untuk didengerin. Nah, mungkin nanti boleh bantu sebenarnya basic skill-nya seorang content creator tuh apa ya? Apalagi masalah editing dan lain sebagainya ini kan juga menjadi challenge ya untuk para content creator untuk memberikan suguhan video ataupun konten yang menarik. Setelah ini small listeners, jadi jangan kemana-mana, Kak Cici dan juga Kak Ririn akan sharing banyak hal. Jadi tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kembali Smart dalam Smart Community. Hari ini kita belajar banyak nih sepertinya tentang dunia content creator. Karena pastinya anak-anak Anda atau mungkin mungkin Anda gitu ya yang sudah ngeliat gitu di sosial media semudah itu jadi content creator, jadi pengen gitu, tapi nggak tahu startnya itu dari mana. Tapi di sesi kedua ini kita kedatangan juga tamu spesial ya. Ini boleh dikenalkan mungkin Kak Cici? Silakan yang ada di sampingnya. Aku ada partner namanya Windy. Nah, dia itu di teman main itu sebagai orang yang selalu kasih support atau mengajarkan gimana sih caranya attitude konten yang baik dan benar itu gimana. Ini orangnya. Mentor mentor teman main berarti ya kita sebut. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin mentor teman main boleh dong sharing sebenarnya gimana sih basic skill seorang content creator supaya bisa sukses bikin konten. Nanti juga boleh ditambahkan Kak Cici sama Ririn ya. Nanti ditambahin sama Karirin ya. Oke. Kalau misalnya basic sebenarnya menurut aku udah pasti harus attitude dulu, itu paling penting tuh attitude. Kerjasama kita kan antara kita pribadi dengan si brand, tapi kan semua itu ada standar-standarnya. Nah, standar-standar itu yang harus dipenuhin sama si anak-anak itu, kayak misalnya berpakaian rapi, wangi gitu ya, jangan tiba-tiba datang lo kok bau asap gitu. Terus udah kayak gitu tutur kata yang baik dan juga mengerti apa yang dimauin sama klien, itu dulu deh paling penting. Dan satu lagi harus on time. Itu sih. Betul. Nah, kalau kita sebelum kerja sama atau engagement sama brand, biasanya kita tuh sebelum konten tuh ada yang namanya briefnya dulu, Kak. Jadi poin-poin yang perlu di-highlight kita tuh apa. Nanti kita itu bisa menyampaikan sesuai dengan gaya kita. Misal kita tuh orangnya chill, asik, baik, seru di Instagram ya. Nanti jangan cuma makan, enak, jangan gitu. Iya. Wah, ini tuh makanan ini tuh benar-benar kayak bumbunya kerasa apa. Jadi semuanya tuh detail. Jadi teman-teman nyaksiinnya tuh juga enak. Kitanya juga harus, namanya kita juga di kamera ya Kak, nggak mungkin kan kita makan sambil marah-marah gitu ya kan. Nah itu tadi yang disampaikan sama Kak Windy itu kayak, itu tuh yang harus dijaga mood kita ketika kita itu kerja sama brand kayak gitu. Betul. Nggak mungkin juga lagi bad mood gitu ya, terus akhirnya mukanya kurang senyum di kamera, jadi orang meragukan apakah makanannya beneran enak atau enggak gitu ya. Iya. Iya. Bilang enak tapi enak tapi mukanya gitu kan. Harus diperhatiin jadi juga bingung. Betul. Tapi selain attitude gitu ya, mungkin ini balik lagi ke teman-teman yang baru mulai start deh, baru mau bikin kontennya nih, Kak Cici, Kak Windy dan juga pastinya Kak Ririn. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan dari segi tools ataupun mungkin kompetensi ataupun skill yang harus mereka milikin dulu? Kalau tools balik lagi karena kalau aku basicnya foodies, tools yang paling penting itu lampu. Lighting ya Kak ya? Contohnya nggak ya? Bentar, lampu mas. Boleh minta contohnya nggak? Karena kan kita mau ngeliatin detail makanan tuh kayak apa kan? Yes. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai, nih lampunya kayak gini. Ini sebenarnya ukurannya emang gede ya. Sebenarnya kayak lampu tuh kan banyak spesifikasi. Ada yang kecil, ada yang gede. Balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Cuma lampu itu tuh dibilang krusial banget sih, karena banyak banget detail-detail yang kita nggak dapet kalau misalnya cahayanya jelek. Iya, atau ini lampu kecil ini. Iya, kalau ini kan maksudnya harganya masih pricey ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang baru mau mulai, yang pakai yang kecil ini aja dulu untuk detailnya. Nah, kalau untuk lifestyle atau traveler, kayaknya perlu ini nih, barang wajib ini nih. Tripod ya. Ini barang wajib, jadi kayak keranjang kuning ya, say. Langsung dicekot di sini. Langsung live ya. Langsung dicekot. Ini kalau bisa sih yang sebesar ini sih. Iya. Jadi setidaknya setinggi badan, karena kalau angle paling bagus tuh kan sebenarnya lebih tinggi dari kepala kalau kita berdiri. Jadi selalu cari yang lebih tinggi dari kita gitu. Nah, ilmu itu tuh tapi yang barang penting itu. Kayak gitu. Ilmu itu Hari ini mau nambahin? Ilmu itu tuh yang penting, yang nggak akan kita temuin di luar ya. Betul.
salah satu core-nya di teman main tuh itu, kita diajarin dari hal-hal yang detail. Kita pas ketemu di tempat makan misalnya, ketemu sama Kak Cici, oh Kak Cici tuh cara gini yang ngontennya. Kita tuh bisa belajar sambil kita ngonten gitu loh Kak. Jadi kayak ilmunya banyak banget. Terus habis itu orangnya baik-baik Kak, beneran deh. Dijamin bikin betah. Aku aja udah Iya. 2 tahun deh kayaknya di sini. 2 tahun. Iya ya, dijamin betah ya, berisik sih lebih tepatnya berisik. Tiap hari ada aja pembahasannya, Iya, ada aja. share-nya tuh Kayaknya ilmunya kalau ada di aja. grup itu 1000 chat ya kali ya. Wah iya, Ada, kalau ada, misalnya ada. kayak sejam 2 jam gak ngeliat grup, aduh, kelewatan Ketinggalan. manjatnya susah. Scroll-nya panjang. Karena selain sharing apa namanya, sharing cara-cara ngonten, banyak juga ya job-job di sana gitu. Iya. Tuh. Kita Oke. biasanya job dari teman main ke teman main. Berbagi rezeki berarti ya Alhamdulillah konsepnya ya selama ini. Tapi aku tertarik nih mungkin ngobrol sama Kak Ririn gitu ya. Kak Ririn sendiri pertama kali tahu teman main dan juga mungkin akhirnya join gitu. Apa yang bikin lengket sampai sekarang? Silakan. Jujur ya, Kak Ririn, jujur ya. Ini jujur ya, first time aku ngobrol di sini. Jadi awalnya kenal teman main tuh dari teman aku Kak, diajakin. Jadi waktu itu kan aku suka ngonten tentang liburan. Waktu itu masih tinggal di Bandung kan, liburan di sini, terus makan, terus pindah ke Jakarta. Terus teman aku bilang, kamu tuh udah join belum sih komunitas foodies ngonten? Ini tuh keren banget loh isinya anak-anak gitu Kak. Jadi kayak terus aku lihat portofolionya terutama sama Kak Cici ya, karena kan ownernya. Oh iya bagus ya. Terus kayak keren banget kok bisa detail visualnya segininya gitu. Emang harus punya iPhone dulu apa? Enggak ternyata. Jadi kayak mulai aja dari kamu. Kalau kamu emang ada bakat, minat ke konten, ya kamu bisa kok gitu. Sama kayak akhirnya ya udah join bismillah. Betah sampai sekarang. Malah jadi ini anak buahnya Kak Cici. Iya, jadi tim justru ya. Oke. Tapi kalau Kak Windy gitu ya, as a partner gitu kan, dan juga mentor, ini kan pasti menjadi apa ya, panutan lah ya, karena mungkin followersnya udah banyak, terus kontennya juga udah banyak gitu. Gimana sih seorang content creator itu bisa tetap membagikan ilmunya? Karena kan kalau misalnya kita bilang saingan di content creator sekarang kan lumayan sengit gitu ya. Kenapa kok mau sharing? Kenapa kok mau sharing gitu di teman main? Karena kan kalau sekarang kan kayaknya saingan di dunia content creator tuh cukup sengit gitu kalau aku lihat ya secara awam. Silakan, Kak Windy. Jujur nih, ini jujur banget nih. Aku benci konten jelek. Oke. Dari situ. Aku ada nggak sih momen-momen kan kalau misalnya kita bukan seorang konten kreator, kita bilang konten kayak ya jelek, tinggal swipe gitu. Tapi karena aku ada di dalam sini, terus aku ngeliat, ya ampun, anak pintar, aku nggak ngeliat sih kok harus ini value-nya ya. Gemes ya. Padahal kita tinggal nambahin dikit jadi terlihat mahal gitu. Kok bisa gini, kok kamera goyang-goyang gitu. Jadi bisa dinikmati. Ya, jadi Kak Windy itu kayak ngebenerin sesuatu yang harusnya emang itu tuh punya nilainya. Kayak gitu. Jadi kita sebenarnya punya kelas juga sih Kak. Di kelas itu memang aku ngejelasin sih basic-basicnya tadi. Karena balik lagi konten kreator itu harus orangnya sendiri memang kreatif. Gitu. Aku mungkin orang bilang semua orang bisa jadi konten kreator, aku nggak setuju. Sorry banget, aku nggak setuju. Karena konten kreator itu mau diajarin kayak apa? Kalau dianya sendiri nggak punya kreativitas itu untuk mengembangin semuanya, itu nggak akan maju sama sekali. Setuju. Iya, betul. Jadi jangan hanya ikut-ikutan aja ya, karena mungkin trennya konten creator lagi naik gitu ya. Betul. Apalagi yang baru sekali FYP terus jadi kayak gimana gitu, tapi nggak nerusin si kontennya itu sayang banget sih. Jujur aku tuh juga agak sedikit terganggu sama algoritma yang satu FYP terus habis gitu orangnya langsung diserbu sama banyak banget viewers gitu kan. Alhasil orang-orang yang tidak mengerti dunia konten kreator, tidak mengerti tindak tanduknya, tiba-tiba dapat load sebanyak itu bisa malah menghancurkan si kontennya itu sendiri gitu.
Jadi diajarin gimana sih konsistennya gitu. Iya. Iya. Nah, Kalau emang dari awal ibaratnya kamu FYP nih di foodies, kamu ternyata makannya kelihatannya orang-orang seneng, jadi seneng makan tuh kayaknya menggiurkan banget, terusin aja, tapi jangan stop di situ terus kayak ya udah gue mau liburan, siapa tahu FYP lebih nggak bisa, harus kayak fokus satu nice, kamu bakalan bisa terus-terusan, insya Allah akan berkembang, apalagi teman-temannya komunitas teman main, jadi kayak aduh gampang support banget ya. Kak, betah banget di sini, bener deh, Oke, bener. oke. Nah, aku penasaran juga karena kan sekarang tuh banyak sub-sub ya dalam dunia content creator. Ada yang traveling, ada yang kuliner, ada yang Betul. fashion, ada yang skincare, review makeup dan lain sebagainya. Gimana sih cara kita untuk menemukan apa ya, passion Nice-nya. kita kemana gitu. Nanti kita Iya, akan iya. bahas setelah yang satu ini ya. Boleh. Mohon bimbingannya kakak-kakak. Jadi listeners juga yang mau bertanya atau sharing silakan di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda berikut. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Balik lagi Smart Listeners dalam Smart Community, masih bersama teman main. Ada Kak Cici, Kak Windy, dan juga Kak Ririn ya, yang mereka juga sendiri menjadi content creator juga gitu dengan lininya masing-masing. Karena sekarang mungkin Anda kalau scroll FYP TikTok ataupun Reels di Instagram banyak banget ya, mulai dari kuliner, fashion, terus juga skincare, makeup, otomotif bahkan, terus juga mungkin review rumah juga banyak banget jenisnya gitu ya. Ini yang mungkin menjadi daya tarik lah seorang content creator dan jati diri gitu. Ini yang mungkin jadi tantangan juga karena banyak yang ngerasa, udah deh cobain dulu semuanya, nanti mana yang viral ya itulah yang dinaikkan. Sebenarnya gimana sih cara nyari konten yang sesuai dengan kita sendiri? Mungkin boleh dibantu Kak Cici, Kak Windy, ataupun Kak Ririn? Kak nanti Windy, ditambahkan. Kak Windy Silakan. nih sebagai tutornya nih. Silakan Betul. ditukar. Pokoknya konsep pertama kita harus tahu dulu passion kita sebenarnya mau kemana. Kita tuh senang makan kah? Senang Liburan. jalan-jalan kah? Karena sebenarnya semua niche itu bisa dikembangin. Ya. Karena kalau misalnya kita mau ngomong ya, orang yang traveling pasti bisa makan juga, bisa nge-review makan Betul. juga. Benar. Makan pun bisa ke traveling. Rumah bisa ke makan, bisa ke traveling, bisa. Tapi kita mesti nentuin dulu nih, tengahnya apa? Lo mau jadi apa sih? Lo mau dikenal sebagai traveler yang suka makan,
atau tukang makan yang suka beli rumah atau apa nih gitu. Atau Iya. family yang Atau suka family jalan-jalan. atau jalan-jalan. Karena kalau misalnya orang mau ngomong ya udah deh, gue terimain semua aja. Jujur itu akan membingungkan Benar. buat viewersnya dia, Nggak pun banget. algoritma pun brand gitu. Karena nggak terdefinisi followersnya itu sebenarnya ngemakan akun yang mana sih. Ya. Dan akhirnya brand juga nggak mau bekerja sama karena nggak tahu lu kemana gitu. Jadi emang kayak dari dirinya sendiri dulu nih Kak, mau kemana. Oh aku seneng banget nih makan, aku tahu kok makanan-makanan enak yang orang-orang tuh nggak tahu, kayak gitu contohnya. Ya. Atau aku mau liburan ke tempat-tempat orang-orang tuh nggak tahu nih, tempat liburan ini, yang ini tuh murah, kayak misalnya Bogor deh, ada Cijeruk, orang kan mungkin nggak familiar, tapi karena banyak dikontenin, jadi kayak, oh ternyata ada ya tempat liburan, tempat healing, nggak perlu mahal-mahal, masuknya cuma 10.000 misal, ini tuh ternyata bagus gitu. Jadi semuanya itu kayak balik ke dirinya sendiri gitu kan ya Kak? Iya. Kak Cici sama Kak Windy masih terhubung kah? Sepertinya Ini agak ya, koneksinya ya. Oke. nggak Mungkin nge-lag aku ya. ke Karirin lagi nih. Kalau Boleh. Karirin sendiri boleh sharing sejak kapan sih masuk sebagai content creator gitu ya, dan juga startnya itu di apa? Di kuliner kah? Pandemi Kak, Di pandemi pandemi. startnya. Oke. Iya pandemi, karena kan waktu itu pandemi, ya namanya kantor kan pada tutup ya Kak. Terus kayak kita mencari kesibukan apa nih, karena aku kan ibu anak satu ya, jadi kayak bosen cuma ngurusin anak aja, jadi kayak apa yang akhirnya karena pandemi, tapi kan seminggu sekali kita masih ada jadwal untuk keluar, kayak masker apa segala macam. Video-video awal aku tuh masih kayak kita liburan di Bandung, Trans Studio Bandung apa itu tuh masih kayak pakai masker apa segala macam, tapi dikontenin aja. Ya. Cuman ternyata nice liburan itu nggak masuk sama aku. Jadi dia Oke. itu apa sih lebih waktu itu viral pertama aku malah makan ayam goreng crispy itu karena ada hacks yang aku masukin kan. Kayak modal 20.000 kamu tuh bisa makan di ayam goreng crispy ini loh gitu. Nah, semenjak itu akhirnya oh ternyata aku di kontennya di foodies ya. Ternyata teman-teman aku bahkan even sampai sekarang pun Kak, teman-teman deket aku tuh suka nanya kalau mau makan kemana, misal aku mau ke Bandung, aku mau ke Dago, makanan yang enak apa ya gitu, suka kayak gitu. Atau aku ke Jakarta Barat, misal aku mau main ke tempat kamu, apa sih makanan-makanan yang enak kayak gitu. Jadi mereka tuh suka nanya, terus kalau main ke rumah, ayo dong pesenin makanan-makanan yang suka kamu pesen kayak gitu. Jadi kayak oh ternyata temen aku tuh seteras itu ya sama selera aku. Terus ketika aku beli atau mereka langsung beli pas aku kadang share link, mereka cocok. Nah semenjak itulah trust itu yang terbangun sampai sekarang gitu. Oke. Kalau aku spesialisasi di hacks makanan murah sih Kak. Oh, Makanan itu murah dan spesifik enak. banget ya. Itu Iya. spesifik banget ya. Oke, kalau dari Kak Cici sama Kak Windy boleh sharing juga nggak sih sebenarnya konten yang kalian bikin tuh apa nih yang jadi passion kalian, jadi jati dirinya seorang Cici dan Windy? Silakan. Dari Kak Windy dulu mungkin. Oh, Kak Cici. Oh, dari Kak Windy boleh. Kalau aku jujur, aku sebenarnya jadi awalnya itu adalah proses model kan. Aku modeling untuk ukuran XL ke atas, di mana environment-nya tuh tidak begitu nice gitu. Orang-orang tuh benar-benar kayak body shaming karena kan memang kita menjual badan kita ya kan. Terus habis dari situ aku ngerasa kayak kok gue ngerasa nggak happy ya ngejalaninnya. Terus ternyata datanglah COVID kemarin. Pas COVID kan endorsement tiba-tiba jadi makanan semua gitu kan. Terus dari semua makanan yang datang tiba-tiba aku ngerasa kok aku happy ngejalaninnya. Terus udah kayak gitu aku benar-benar tahu apa yang aku makan dan aku ngerti apa yang makan enak menurut aku gitu. Dan aku ngerasa untuk nge-sharingin itu semua itu bikin aku happy. Jadi why not aku terusin tuh. Kira aku terusin sampai sekarang dan tiba-tiba ketemu sama Cici juga, terus akhirnya jadi banyak sharing-sharing, terus habis gitu dapat job ini nah itu ya udah kira terplotting lah sebagai foodies. Tapi Kak Windy itu ada sisi lifestyle ya? Iya benar. Betul. Karena kalau menurut aku yang lucu dari kontenku adalah aku, yang aku jual adalah aku, bukan si makanan, bukan siapa. Jadi aku memasukkan konten-konten yang intinya aku doang gitu, aku nggak bisa digantiin. Bukan lo nggak mau kalau di konsepku tuh selalu mikir aku pengen bikin konten yang kalau orang lain jadi aku itu nggak kejual gitu. Oke. Gitu. Funny. Jadi
orangnya, Fanny Pipi. irreplaceable gitu kali ya. Iya, Beyonce. Oke, oke. Jadi Gemesin konten-konten. secara personally gitu ya, mungkin dari karakter ataupun pembawaan Ya. ya yang dijual bersama dengan hoodies-nya. Kalau dari Kak Cici Ya, betul. seperti Kalau apa? kalau aku lebih benar-benar ke foodies-nya. Oke. Kalau aku rekomendasi makanan yang aku makan jadinya. Jadi benar-benar si makanannya yang aku shoot. Kalau kau ini kan lebih ke karakter. Iya. Kalau aku lebih ke makanannya kayak gitu. Oke. Nah, ini kan di tempat main sendiri tadi ada sekitar 350 something ya Iya, teman-teman iya. yang udah tergabung. Betul. Sempat menemukan nggak sih karakter-karakter yang sangat-sangat unik gitu ya, yang ternyata wah ini bisa ya Banyak. combine dan ide-ide kreatifnya mungkin boleh sharing dong. Kira-kira apa sih yang Banyak. seru-seru dari teman-teman? Macem-macem ya. Apa ya? Karirin nemu apa tuh Karirin? Wah, banyak Yang banget itu. Kak. Dari teman-teman yang mungkin dari start ya. Ya. Dia ngelihat, oh kayaknya aku kok join. Biasanya sih anak-anak baru ya Kak. Kayak masih belum ketemu nice-nya. Terus Ya. kayak dia tuh pembawaannya juga unik. Kadang bukan kameranya shaking ya. Mungkin kayak cara penyampaiannya. Makanya kita butuh Kak Windy itu karena Oke. dia bisa mengarahkan teman-teman di situ. Jadi Aha. Kak, pengambilannya ini kameranya makanannya belum selesai direview udah ke makanan lain, udah ke minuman lain. Oke. Itu yang harus kita arahin teman-temannya gitu. Itu yang unik yang pertama. Terus kalau yang kedua mungkin bagaimana cara mereka berhadapan sama kita sih Kak. Kadang mungkin mereka ngerasa kayak lo gue gitu. Padahal di kita kalau misal ibaratnya kita engagement sama brand, kita kan ada PIC, ada teman-teman yang memang karakternya kan beda-beda ya Kak. Ada yang bisa dilolo-guein, ada yang nggak bisa, ada yang kadang Ya. baper. Padahal kita kan di dunia sosmed itu kan kita beragam banget karakternya. Nah itu yang nggak boleh, jangan gampang baper ya kalau di dunia sosmed. Udah santai aja, chill. Kadang ketikan itu yang mungkin kamu ngerasa ini marah, ini belum tentu marah kok. Mungkin bahasanya orangnya singkat aja gitu. Oke. Intinya begitu. Beragam ya. Kalau dari Kak Cici Beragam. sama Kak Windy menemukan apa yang unik mungkin dari karakter teman-teman atau kontennya mungkin? Kalau aku tipikal web ya Kak ya. Jadi kadang suka iya. Oh ya. Jadi kalau misalnya ada yang Kak orang ini gini, ya udah. Kalau orang ini gini ya udah. Kayak gitu. Jadi sebenarnya yang bawelnya di situ ada Ririn, Kak Windy sama ada satu lagi namanya Ika. Oke. Gitu. Karena kalau misalnya aku selalu bilang Cici tuh selalu jadi angelnya, aku selalu jadi yang jahatnya. Kita jadi dayangnya yang mana nih? Iya kayak soalnya banyak hal yang menurut mataku aduh ini udah gak beres nih gitu. Tapi kalau Cici kita biarkan dulu, mari kita lihat ke depannya. Nah, aku temen-temen kemana gitu. Tapi butuh gitu ya yang bisa merimain supaya mereka bisa menghasilkan konten yang baik gitu ya. Betul. Oke. Apa aja sih yang mungkin teman-teman teman main lakukan gitu ya? Mungkin selaku mentor, terus juga founder dan juga manajer gitu ya, supaya Maksudnya yang teman-teman lucu-lucu yang mereka lakukan. enggak, untuk membuat mereka berkembang lagi dari segi konten. Kira-kira ada kelas kah atau ada mungkin ya coaching klinik bareng gitu atau seperti apa? Jadi sebenarnya kan di teman main itu kan ada satu grupnya itu yang terbagi antara grup kita ngejob alias ngonten di mana, grup chit chat sama grup kelas. Nah kalau di chit chat sendiri itu kayak tanya jawab yang sharing yang basic kayak misalnya apa sih Kak? Brand A kayak gini sebenarnya boleh nggak sih? Iya kayak gitu. Nah kadang Instagram kekunci juga nanyanya ke kita Kak. Iya. Betul semua ya serba ada ya. Kita nggak bisa masuk nih TikToknya kok tiba-tiba kok nggak bisa muncul postingan. Coba cek dong, bantu cek itu ke kita semua. Kadang memori orang full aja. Kak Cici ini memori aku full. Kenapa ya? Aku kadang itu juga bingung. Sampai ada yang udah pakai harddisk eksternal kayak gitu-gitu loh. Tapi kan masalahnya bukan kita yang tahu. Itu tuh kadang gitu. Lucu sih Kak yang kayak gitu-gitu loh gitu. Terus kalau di kelas tuh biasanya kita temuin kayak Kak sebenarnya untuk brand melakukan hal ini boleh nggak? Terus kalau nggak sebenarnya cara edit yang kayak gini tuh brand akan terima apa enggak kayak gitu. Iya, kita juga kadang suka tutor edit tuh gimana sih kayak gitu. Kita juga banyak belajar dari teman-teman jadi kita saling sharing di situ gitu.
Oke. Nanti kita akan cerita lagi ya terkait dengan, apa-apa lagi sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman main, apakah cuma sekedar ngonten-ngonten bareng atau mungkin ada kayak ngeriung bareng, terus juga hangout bareng, nanti kita akan Ada bahas dong, ya. ada Nanti kita dong. akan bahas, ini pasti menarik. Dan juga pastinya small listeners, untuk Anda juga mungkin pengen tahu tips and triknya, nanti kita highlight lagi gitu ya, apa yang harus dipersiapkan kayak kalau udah ready untuk jualan kayak red card dan lain sebagainya, gimana nentuinnya? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. So, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kembali Smart Listener dalam Smart Community dan masih seru-seruan bareng nih ya sama teman-teman content creator dari teman main. Ada Mbak Ririn, ada Kak Cici, dan juga Kak Windy. Karena memang menjadi seorang content creator itu nggak semudah cuma bikin konten ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah FYP ataupun mungkin sudah ada brand yang tertarik sama kita, ini akan jadi next level lagi nih ya. Karena kadang bingung juga ketika sudah ditawarin, kira-kira red card-nya berapa nih, Kak? Nah, itu bingung untuk menilai diri sendiri. Takut kemurahan, takut juga kemahalan dan nggak jadi gitu ya. So, ada tips nggak dan juga trik mungkin ya, dari teman-teman untuk yang masih newbie nih ya, untuk menentukan red card tuh sebenarnya gimana sih penghitungannya? Boleh mungkin? Itu Kak tuh Cici? salah satu Oke, yang Erin. kayak selalu ditanyaan teman-teman yang baru masuk pemain. Kalau misal ada brand yang engagement, langsung DM ke dia tuh selalu nanya, Kak, cara nentuin red card gimana? Nah, Kak Windy nih jagonya yang selalu bisa bergame sama Ayo, silakan Kak Kirain, Windy. kirain Kak Ririn mau jawab, Kak. Kak Windy dulu aja. Konten kreator ya. Coba Kirain di-spill Kak dong Kak Ririn udah Windy. tahu jawaban. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk KOL atau konten kreator itu ada terbagi tingkatan, ada tier-tiernya, ada nano, mikro, makro, dan mega. Iya. Super mega juga ada, super mega bintang juga ada. Nah, dari biasanya, tapi berapa followersnya itu tergantung dari brand-brandnya masing-masing. Cuma kalau kita pukul rata nih, biasanya nano itu under 10.000 ya. Yes. Nano under 10.000, mikro di atas 10.000, makro di atas 50.000, mikro di atas 100 mikro ribu. apa sih? Mikro Di atas. 10.000 ke atas. Ya, mikro Makro. 10.000 ke atas. Makro di atas 50.000 atau di atas 100.000 gitu. Oke. Nah, biasa kalau misalnya nano
itu tergantung anaknya sudah kebentuk belum niche-nya. Kalau misalnya niche-nya belum kebentuk, sebenarnya bisa start di 500.000 gitu. Kalau niche-nya belum kebentuk. Tapi sebenarnya kalau misalnya dibilang di bawah itu boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja gitu. Cuma menurut aku untuk kalau misalnya bahasa retail mungkin HET kali ya, harga eceran tertinggi gitu. Jadi itu di 500 gitu. Karena kalau misalnya dia mau naik dari situ harus ada value yang didapat dari brand juga kan. Entah dari kontennya yang memang bagus banget, HD banget, dia boleh naik dari situ. Tapi kalau misalnya dia niche-nya belum kebentuk, followersnya kecil, max tuh di 500 sebenarnya. Untuk yang si mikro itu bisa 500 ke atas, cuma balik lagi ke kualitas konten banyak, itu biasanya brand juga nggak mau bayar mahal-mahal. Jadi dia paling max tuh bisa malah bisa cuma di 500 doang atau under 1 juta lah pokoknya. Nah, Jadi balik lagi ke kualitas kita sih sebenarnya. betul. Kualitas visualnya itu juga Kalau menentukan lokasi. misalnya yang si makro, wah Aku lebih ini lagi sih, dia lebih bisa nentuin harga lagi lah. karena kalau menurut aku untuk konten itu ada dua, ada branding sama ada selling menurut aku. Tinggal mereka tuh bisa yang mana. Kalau misalnya dia udah bisa mencapai salah satu dari situ, dia udah punya value tuh yang bisa dia tekan ke brand. Tapi kalau misalnya dia belum bisa branding, belum bisa selling, nah itu biasanya kita nggak punya bargain point buat bikin brand itu bisa ngikutin maunya kita gitu. Harus banyak belajar aja dulu. Upgrade terus supaya red card-nya juga bisa naik. Gitu ya. Dan kalau misalnya mau sedikit nyelekit ya, device yang bagus tidak menentukan konten yang bagus. Jadi jangan ningkatin konten device-nya, tapi tingkatin skill-nya. Iya. Banyak belajar di teman main. Nah, tapi gimana sih keseruan di balik layarnya teman main gitu ya? Ada nggak sih momen-momen bareng? Sharingnya nggak cuman masalah konten gitu ya, mungkin masalah percintaan atau mungkin health life dan lain sebagainya. Kita Saling tuh curhat selalu ya. diupdate loh. Iya, gosip. Iya, lebih gosip sih. Gosip. Gosipnya yang Tentang, positif tapi apa kan. namanya, anak juga bisa kita sharing-sharing, ya nggak? Keuangan. Sebenarnya kalau misalnya konten kreatif muncul itu lebih ke kayak ini sih. Kan sebenarnya kalau misalnya kerja kita sama, kita lebih tahu ke dunia masing-masing gitu kan. Jadi pada saat kita ngumpul bareng, pasti obrolannya kemana-mana, nggak cuma konten doang gitu. Ke kehidupan pribadi bisa. Betul. Kayak wah cowok yang ini. Tapi serunya Kak, kalau di dunia konten kreator ya, kita mungkin awalnya ketemu karena konten kakak ini bagus. Misal waktu itu aku ngefans gitu ya, kontennya sama Kak Cici. Terus in real life kita ngejob bareng, ketemu sama Kak Cici itu kayak, oh my god, orangnya seseru ini ya. Maksudnya kayak kita tuh nggak perlu awkward, nggak perlu kaku. Terus kayak orangnya tuh saya halo banget. Terus kayak apapun ditanyain, anaknya udah berapa, kayak gitu-gitu. Makanannya enak nggak, tetap kayak balik ke jobnya gimana. Tapi secara personally kita mengenalnya satu sama lain sih, alhamdulillah so far baik ya Kak, sama 350 teman-teman itu. Jadi kita saling ketemu, malah nambah silaturahmi gitu. Terus kalau untuk yang acara-acara di luar itu, ada tahunan ya Kak, kita ada tahunan kayak OL gathering gitu, kayak kemarin halal bihalal tuh ada di Bogor. Nah itu kemarin di tempatnya Kak Cici nih di Bogor, ketemu sama teman-teman gitu. Oke. Kalau untuk domisili teman-teman content creator yang ada di teman main ya, apakah khusus Jabodetabek aja atau justru jangan-jangan tersebar nih di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia dong Kak. Kita ada yang Bali juga ada, Surabaya ada, pokoknya semuanya yang mau konten, hayu kita bareng-bareng. Siapa tahu kan dari mereka engagement sama kita, ternyata banyak teman-teman mereka yang ternyata ada yang dari Bali ketemu. Siapa tahu yang kita mau liburan ke Bali butuh villa apa, ada loh gitu. Karena kan balik lagi namanya kan komunitas kan. Jadi kita membuka pintu untuk siapa aja yang mau gabung. Betul. Jadi kita punya temannya se-Indonesia Raya ya. Alhamdulillah. Mau main kemana aja ada temennya berarti ya? Alhamdulillah iya. Mau ke Surabaya ada, Kita juga ke katanya Bandung ada ada. orang Singapura malah Kak. Siapa katanya? Tahu. Aku tahu. Oke. Berarti nggak hanya di Indonesia justru ya, teman-teman dari luar juga mungkin excited gitu untuk membuat konten yang menarik,
yang bisa FYP di mungkin FYP Anda ataupun mungkin orang-orang yang pastinya suka dengan konten tersebut. So mungkin, ini menjadi apa ya, perbincangan yang menarik karena mungkin banyak juga yang pengen ikutan gitu ya. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk join teman main? Apakah aku harus handphonenya merek bla 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 atau Ada. Mental sih, followersnya Kak, minimal mental. sekian? Nah, apa tuh? Mungkin boleh sharing, silakan. Salah satu syarat mau join teman main adalah sebenarnya basicnya harus ngerti sih, mau belajar. Terus kita juga ngelihat, oh di Instagramnya dia juga ngonten, tapi ngontennya yang menurut kita, wah ini harus dikembangin lagi, kayak Mm-mm. gitu. Itu syaratnya. Yang penting mau belajar sih di teman main, terus jangan Betul. baperan kalau di teman Penting. main, itu penting Betul. sih. Karena kan Setuju. kita nggak mungkin, iya kan karakter beda-beda kan, jadi Iya. mental yang disiapin ya. Betul. Terus Karena sama satu sebenarnya lagi, harus disiplin. Harus disiplin. betul. Itu wajib banget. Kadang Kita kalau kadang engagement sama karena brand, ketemuan sama brand, bahaya banget kalau kita Betul. orangnya lewat dan Iya. nggak Jadi bisa. Jadi kita kasih tahu orang itu di situ gitu. Disiplin itu penting. soalnya kadang tuh karena kita seseru itu orang jadi lupa kalau ini tuh kerja loh gitu. Iya. Iya, Senang betul. kayak main ya. Ya, main bener main, tapi kan ini main yang menghasilkan kayak Betul. gitu. Ada tanggung jawabnya. Yes, Gitu. yes. Jadi Dan siapkanlah mental karena kalau nggak ada nanti kamu mental gitu. oh, Dan salah satu terpenting kalau mau join ya follow teman main. yes. Langsung aja Iya. infonya boleh didapat di mana? Langsung DM aja atau gimana? Ya, Karirin silahkan. Langsung DM aja ke instagram.com/temanmain_, ya. Temanmine_ itu. Oke. Yes. Boleh Nanti langsung di ke situ DM ada ke nomor situ atau handphone. bisa ke saya, bisa ke WhatsApp-nya Kak Cici. Banyak sih Kak. Sebenarnya kalau dianya emang udah ada basic untuk aku mau ngonten, pasti mereka ada aja jalannya buat ketemu sama kita, buat satu grup kita gitu. Oke. Jadi jangan lupa follow @temanmine_ ya. Betul. Langsung aja dilihat konten-kontennya. Kalau tertarik pastinya bisa langsung join dan belajar jadi content creator seperti 3 kakak-kakak ini ya yang ada bersama Audrey gitu. So mungkin yang terakhir gitu ya. Sebelum kita tutup, aku mau dong singkat aja gitu ya. Personal tips dari kalian untuk menjadi content creator yang sukses. Mungkin dari Kak Riri, nanti Kak Oke. Widi dan Kak Cici. Silakan. Kalau dari aku, kalian itu harus punya ciri khas. Misal kalian itu dari awal suka share hacks makanan murah dan itu kayak viral, terusin, jangan cuman berhenti di situ karena udah kayak gue udah FYP, udah nggak mau lagi, atau gue akhirnya share makanan yang mahal-mahal, jadi kayak jomplang. Padahal teman-teman kamu yang udah follow kamu, yang udah nge-like konten kamu, bahkan nge-save and share, itu tuh dari awal tertarik karena kamu tuh bisa menyampaikan, oh ada something, ada hidden hacks yang aku tuh nggak tahu loh gitu. Terusin aja bakat konten kamu dan jangan malu ya kalau di depan kamera. Oke. Itu sih yang paling penting. Oke, dari Kak Windy, tips simple untuk small listeners silakan. Ya. Simple ya, udah ditekenin nih simple ya, baik. Sebenarnya tips tersimpel adalah ayo mulai. Oke. Tuh, karena banyak banget yang kayak, ih lucu ya kalau gini, ih ini. Tapi itu cuma jadi ide doang. Ayo diwujudin. Dan kalau misalnya udah mulai, tanya kalau nggak tahu, jangan sombong. Gitu. Tuh, karena banyak loh yang mau bantuin, tapi kalau kamu nggak minta, ya orang juga capek buat bantuin kamu. Ya. Betul. Oh, setuju. Dari Kak Cici mungkin mau menambahkan, silakan. Simple. Simple. Penutup ya. Harus gong nih, harus gong. Harus pertama percaya diri. Oke. Tutup kuping kamu kalau misalnya ada yang nanya, lo ngapain sih kayak gitu? Cuekin aja. Pokoknya harus percaya diri, yakin bisa. Udah itu aja sih. Siapin mental. Oke, ciri khas mulai dulu dan percaya diri. Ini jadi hal yang basic ya, small listeners, untuk Anda menjadi content creator, dan pastinya sukses untuk Anda yang mau mencoba peruntungan menjadi content creator. Semoga cocok gitu ya. Karena tadi Kak Windy, nggak semua orang bisa jadi content creator ya. Hanya orang yang pengen belajar aja sih kayaknya yang bisa sukses ya di dunia content creator dan juga mungkin FYP di timeline TikTok ataupun Reels Anda. So, terima kasih untuk Kak Ririn, Kak Cici, dan Kak Windy. Udah mau sharing, sukses terus ya untuk teman main. Dan pastinya semoga makin banyak. Ya, Kak. Yes, semoga makin banyak memberikan impact untuk konten-konten
di Indonesia bisa lebih berkualitas lagi ya. Amin, amin. Oke. Amin. Dan jangan lupa boleh sharing mungkin nama Instagram masing-masing ataupun TikTok masing-masing, silakan supaya teman-teman bisa lihat konten kalian dari Karirin. Boleh, kalau teman-teman mau follow aku bisa di Ririn Datika atau JKT Culinary. Oke, itu dari Karirin. Dari Kak Windy? Kalau aku di Lovewins, LOVEWIENS. Oke, dan Kak Cici? Aku agak susah ya, @handai SRII. Tapi tetap follow teman main dulu, nanti kita temenan kok. Iya, Nah, ya bener. sering ngeliat Follow-followan kontennya ya. pasti di situ ya. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you so much dan semua listeners terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa ini di-share gitu ya di grup-grup keluarga atau mungkin teman Anda yang ingin jadi content creator. Kami pamit semua listeners, sampai jumpa and happy weekend. Bye. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.